Irsyad Ramdan. Saya dari SDIT El-Haq. Setiap hari biasa mengajar kelas 2A. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ustazah Yanti dari SDIT El-Haq. Biasanya mengajar di kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia, biasa dipanggil Ustazah Lia. Saya mengajar di SDIT El-Haq, khususnya kelas 2C. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ustazah Ilmi, saya dari SDIT El-Haq. Ustazah Ilmi biasanya mengajar di kelas 2D sebagai wali kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah sampai di tema 2, subtema 2, yaitu tentang bermain dengan teman. Ya. Oke. Untuk pertama kalinya ya. Karena Pak Ustadz sedang memakai baju olahraga ini, mari kita meregangkan tubuh kita yang sudah kaku ini ya. Kepala kita sudah mungkin jarang bergerak di rumah, tangan kita jarang bergerak. Ayo, sekarang silahkan semuanya bisa berdiri. Ayo dihitung ya, 1, 2, 3. Ayo berdiri semuanya, ayo berdiri. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama kita harus menggerakkan kepala. Bergerak kepala, menoleh ke kanan. Jadi ini kanan ya, ini kanannya Pak Ustadz ya, bukan kiri ya. Nah, coba menoleh ke kanan. 1, nah ini ke kanan. Terus menoleh ke kiri. 2. Nah, sudah pernah kan? Dipijul kan? Oke ya. Terus menoleh ke atas. Nah, ini menoleh ke atas. Melihat apa ini? Melihat langit ya. Melihat atap-atap dan ke bawah. Ke bawah apa? Merenungi nasib. Oh tidak ya. Ke bawah ya, supaya apa? Leher kita ini enak ya. Begitu ya. Coba sekarang menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke atas, menoleh ke bawah ya. Dipraktekkan 2 kali 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitupun juga yang di atas dan di bawah. Siap ya? Oke, kali ini juga Pak Ustadz juga punya gerakan ya. Silakan disimak halaman 58 di buku tematiknya di tema 2 ya. Halaman 58 ada gerakan menangkap jambu ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, hebat ini jambu ini ya. Ada jambu. Nah, ini menangkap. Jadi tangan kita harus digerakkan ya. Oke, sekarang tangannya digerakkan ke atas ya. Seperti menangkap jambu atau menangkap menangkap layang-layang. Misal nyandut ya. Set. Nah, ke atas tangannya. Terus ke bawah. Ada yang ke bawah. Tangan ke atas, tangan ke bawah. Tangan ke kanan, tangan ke kiri. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, begitu ya gerakan-gerakan yang bisa kamu praktekkan di rumah ya. Mudah-mudahan bermanfaat gerakan-gerakan tadi ya, untuk kesehatan kita selama pandemi. Oke. Nanti disimak juga ya di buku tematik halaman berapa? Halaman 58 dan 59. Oke, terima kasih. Oke, kita akan belajar ke materi selanjutnya. Sebelumnya, Ustazah mau tanya, pernahkah kalian bermain ke rumah teman? Nah, terus bagaimana sikapmu saat bermain di rumah teman? Oke, sebelumnya Ustazah akan memberikan sebuah ayat di Al-Quran tentang akhlak bermain ke rumah teman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar tentang yang pertama, sikap yang mematuhi aturan dalam bermain ke rumah teman dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan saat bermain ke rumah teman. Yang pertama ada contoh memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, ini adalah contoh dari sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Karena tidak sopan ya teman-teman ketika kita memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, selanjutnya mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Nah, ini adalah sikap yang mematuhi aturan. Sebelumnya, jika kita mau memasuki rumah orang, kita harus mengetuk pintu dulu dan tidak boleh mengintip-intip ke dalam rumah orang tersebut ya teman-teman, karena itu perilaku yang tidak sopan. Kemudian, tidak mengambil barang sembarangan. Ini juga sikap yang menunjukkan kita mematuhi aturan. Karena tidak semua barang yang ada di rumah teman kita boleh kita pegang ya teman-teman. Semua itu adalah bentuk dari aturan-aturan agar kita lebih disiplin. Kemudian memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, ini adalah sikap yang tidak menunjukkan aturan untuk bertamu ke rumah teman ya teman-teman. Karena jika kita memakan dan meminum sesuatu tanpa izin, itu adalah tidak sopan. Karena tidak semua makan dan minuman boleh kita ambil ya teman-teman. Kemudian, tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah sikap yang mematuhi aturan agar rumah teman kita tidak kotor dan tetap terjaga kebersihannya. Kemudian, manfaat mematuhi aturan. Yang pertama, dihargai oleh teman atau orang lain. Yang kedua, menjadi lebih rukun dengan teman dan orang lain. Yang ketiga, terwujudnya lingkungan yang damai, tentram, dan aman. Yang terakhir, menjadi lebih disiplin. Kemudian, akibat tidak mematuhi aturan. Yang pertama, tidak dihargai oleh teman atau orang lain. Yang kedua, tidak menjadikan hidup kita rukun dengan teman dan orang lain. Yang ketiga, tidak terwujudnya lingkungan yang damai, tentram, dan aman. Yang terakhir, hidup menjadi kurang disiplin. Oke, terima kasih teman-teman.